menjadi resah akibat daripada pernyataannya di media saudara Arif Edison ini. Ya, mungkin untuk lebih detail lanjutnya bisa disampaikan langsung oleh rekan saya, pengacara Top Ibu Kota, Maci. Ya, silakan. Untuk menjawab press release, kita juga akan lakukan press release mengenai judul penjelasan PT 5 Sekawan Indonesia atas pernyataan saudara Arif Edison SHMH CLA CTL yang menurut pengakuannya dan press release nomor PR01-AEIL-2-2023 yang bertindak selaku kuasa hukum PT Adidharma Eka Prana tanggal 15 Februari. Maka itu kami kuasa hukum dari PT 5 Sekawan Indonesia akan menyampaikan hal-hal atau informasi sebagai berikut. 1. Bahwa PT 5 Sekawan Indonesia terlebih dahulu menyampaikan bahwa pihak selaku badan usaha selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam menjalankan kegiatan usaha selaku badan usaha sesuai maksud dan tujuan didirikannya perseroan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, saya akan menjawab tuduhan dari poin ke-1 dan ke-6 dari saudara advokat Arif Edison. Yang pertama, mengaku sebagai pemilik merek dagang High Five padahal bohong karena nama pemilik aslinya adalah Cindy Kurniawan. Bahkan yang lebih mengenaskan adalah Sabar Tobing sebagai mantan karyawan dari PT 5 Sekawan atau perusahaan ingin mencuri merek tersebut dengan mendaftarkan merek itu atas nama pribadi yang mana melanggar perintah dan kepercayaan yang diberikan oleh para pendiri dan juga komisaris PT 5 Sekawan pada tanggal 15 Februari 2021. Dan poin 6, kita membantah bahwa mereka menyatakan membuat transaksi jual beli saham palsu dari para pendiri PT 5 Sekawan terdahulu sehingga melanggar pasal 39 Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang pajak. Sewaktu saudara Sabar Tobing dan Bapak John LBF dengan segala tipu daya ingin menyingkirkan para pendiri. Sebelumnya setelah merugikan perusahaan dengan membuat rekening terpisah untuk menerima pembayaran dari klien dari PT 5 Sekawan. Menjawab hal itu bahwa antara klien kami dengan Ibu Cindy Kurniawan telah melakukan penyerah terimaan yang sah berdasarkan perjanjian lisensi merek High Five sebagaimana akta yang dibuat di hadapan notaris pada tanggal 28 September 2022 dan segala pembebanan pajak yang menjadi tanggungan klien kami atas segala transaksi yang menggunakan merek High Five telah dibayarkan seluruhnya berdasarkan bukti-bukti pembayaran dan bukti pemotongan pajak yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, CQ, Direktoral Pajak, sehingga pernyataan saudara Arif Edison SHMH sebagaimana poin 1 dan 6 menjadi terbantahkan secara hukum. Lalu kita juga akan membantah dari poin 2 dan ketiga dari saudara Arif Edison yang menyatakan bahwa menerima pembayaran atas pekerjaan hukum yang tidak bisa dilakukannya, bahwa saudara John LBF dan Sabar Tobing bukanlah lawyer atau advokat, bahkan tidak pernah sekolah hukum apalagi disumpah sebagai pengacara, namun berani menjual jasa hukum yang intinya seperti itu, dan tidak pernah mengerjakan jasa audit keuangan dan pajak yang sudah diterima pembayarannya sejak tahun 2022 kurang lebih senilai 600 juta dari PT Adidharma, malah menjadi calo atau maklar kasus semata dengan memindahkan pekerjaan tersebut kepada pihak yang tidak dikenal oleh PT Adidharma. Kita luruskan bahwa klien kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa yang profesional yang bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga dalam hal terdapat customer klien kami yang membutuhkan suatu jasa atau pelayanan di bidang tertentu sebagaimana pernyataan saudara Arif Edison sebagaimana poin kedua dan ketiga tadi, tindakan klien kami selaku penyedia jasa profesional
yang mengalihkan proses pelaksanaan jasa tertentu kepada pihak ketiga sudah sesuai kompetensi masing-masing, merupakan tindakan yang sah dan lazim berdasarkan kontrak yang berlaku bagi kedua belah pihak. Adapun saya menjawab dari tudingan nomor 4, ini yang sangat-sangat kasar ya. Dia menulis menipu dan merugikan klien dalam kurung PT Adidharma Eka Prana dengan menyewakan kembali ruang kantor kepada pihak lain, padahal sudah disewa dan dibayar lunas selama 1 tahun senilai kurang lebih 150 juta sejak bulan Oktober 2022. Kita jawab bahwa pernyataan saudara Arif Edison SHMH sebagaimana poin 4 yang dituduhkan merupakan tudingan yang serius yang diduga memiliki tendensi terhadap sebab pihaknya tanpa didahului oleh suatu putusan pengadilan secara semena-mena dan telah menyatakan klien kami menipu tanpa ada kata dugaan ya, sehingga dalam hal pihaknya tidak mampu membuktikan pernyataan atau dalilnya maka akan berpotensi atau menimbulkan suatu perkara hukum di kemudian hari. Adapun fakta yang sesungguhnya yaitu unit yang disewa PT Adidharma Eka Prana justru saat ini dalam kondisi tidak ditempati alias kosong. Poin kelima, bahwa berkaitan dengan pernyataan saudara Arif Edison SHMH sebagaimana poin kelima, jika benar pihaknya mampu membuktikan hal tersebut, hal itu merupakan persoalan internal klien kami yang sama sekali tidak memiliki dampak apapun sepanjang klien kami tidak pernah merugikan pihak manapun. Adapun persoalan modal dasar maupun modal ditempatkan dalam suatu perseroan terbatas tidak harus linear dengan jumlah tenaga kerja dan aset sewaan. Ini membantah poin kelima yang dia menyatakan merugikan negara dengan skema modal PT Lima Sekawan yang tertulis sangat kecil, yaitu 100 juta, namun mampu membayar ratusan karyawan dan menyewa puluhan kantor cabang di berbagai menara yang tersebar di ibu kota, sebagaimana dinyatakan dalam website resmi High Five setidaknya hingga press release ini disampaikan. Poin 6, bahwa segala pernyataan atau pernyataan press release saudara Arif Edison tertanggal 15 Februari 2023 telah dinyatakan nyata merugikan kredibilitas, reputasi, dan nama baik klien kami, sehingga kami akan mencadangkan hak hukum klien kami untuk menempuh langkah-langkah hukum dan membela kepentingan hukum klien kami tersebut. Poin 7, bahwa perlu diketahui pula oleh saudara Arif Edison SHMH selaku advokat, saudara pula perlu lebih menjunjung etika yang tinggi dalam menyampaikan suatu pernyataan yang harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah sepanjang tudingan itu tanpa dan tidak ada kata-kata diduga terhadap klien kami, sehingga kami meyakini tindakan saudara tersebut tidak patut dilindungi oleh hak imunitas advokat berdasarkan ketentuan pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 garing PUU 11/2013, sehingga kami pula akan mencadangkan hak hukum klien kami untuk menempuh langkah-langkah hukum terhadap diri saudara dalam rangka membela hak-hak kepentingan hukum klien kami. Seperti itu. Mungkin dan ini mungkin kerugian besar apa yang ada nanti kan sudah masuk di media juga. Ya mungkin sebelum saya tanggapin, skemanya adalah Direktur Utama PT Lima Sekawan Indonesia, Pak Sabar, saya kasih kesempatan dulu untuk menyampaikan hal ini. Nanti giliran saya akan berbicara ya. Baik, teman-teman, selamat sore. Saya akan menyampaikan secara detail. Saya selaku direktur dari PT Lima Sekawan Sekaligus founder ya. Jadi kalau tadi ada bahasa mantan karyawan itu bohong. Ya, dia tidak berdasarkan fakta bicaranya karena Pak Sabar Pandamen Topik SEMM AKCA CTL CTAP BKP adalah foundernya High Five PT Lima Sekawan Indonesia. Betul. Saya adalah founder daripada PT Lima Sekawan Indonesia yang kami dirikan tanggal 19 Januari 2019 jam 5 sore. Jadi akan saya sampaikan di hadapan notaris sekalian ya. Pertama, perjanjian lisensi merek High Five sudah saya tanda tangani bersama dengan Ibu Cindy Kurniawan tanggal 28 September 2022 dan jangka waktu pemakaian merek High Five ini adalah 10 tahun sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2031. Jadi bahwa kami tidak pernah
menipu atau melakukan hal apapun secara berkaitan, karena ini secara nominal sudah kami buat perjanjian lisensi dan kami sudah membayarkan apa yang menjadi hak daripada Ibu Cindy Kurniawan, dan kami sudah membayarkan royalti, pajak royalti atas perjanjian brand ini. Yang kedua, kami sudah menunjuk kantor akuntan publik KAP, yaitu Pak Irfan Aliwan, nomor lisensi nomor 85 KM 1 2018 yang terdaftar resmi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan kami juga sudah menunjuk kantor akuntan publik Adi dan Deki, nomor kantor akuntan publik 5971 KM 1 2022, di mana para akuntan publik yang sudah kami tunjuk tersebut sudah mengerjakan pekerjaannya dan sudah tuntas. Audit sudah selesai dikerjakan oleh kantor akuntan publik kami ini tanggal 27 Oktober 2022. Jadi sangat tidak benar kalau dikatakan bahwa kami tidak mengerjakan laporan keuangan tersebut. Kami sudah membayar dokumen juga kepada kantor akuntan publik yang sudah kami tunjuk tersebut. Untuk pekerjaan pajak, kami pun sudah mengerjakan dan surat tanggapan sudah diterima oleh kantor KPP Jakarta Sawah Besar tanggal 15 Juni 2022. Jadi sangat tidak benar kalau dia bilang kami tidak mengerjakan pekerjaan pajak tersebut, karena surat tanggapan sudah resmi diterima oleh KPP Jakarta Sawah Besar tanggal 15 Juni 2022. Saya pun sebagai konsultan pajak sudah melakukan pertemuan dengan kantor KPP dengan saudara Aris Pratio, adalah pegawai dari KPP, tanggal 26 bulan April 2022, dan sudah ada closing statement dengan KPP tersebut. Yang ketujuh, bahwa dia menuduh kami melakukan jual beli saham secara ilegal. Saya akan bantah bahwa RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham Jual Beli Saham, sudah dilakukan PT Limas Indonesia tanggal 21 bulan Agustus 2021, dan secara resmi sudah diumumkan di koran tanggal 21 bulan 7 2021. Artinya sebelum RUPS ini dilakukan oleh notaris kami sudah diumumkan 1 bulan sebelumnya. Dan semua apa yang menjadi hak daripada pemegang saham sebelumnya sudah kami bayarkan. Itu kami bayarkan di tanggal 16 bulan Juni 2021 dan tanggal 19 bulan 7 2021. Semua bukti-bukti pembayaran kepada pemegang saham tersebut ada saya simpan. Terima kasih. Ada pertanyaan buat Pak Sabar mungkin? Kejadian itu mungkin nanti nggak ada orang yang bersangkutan atau emang pernah ada komunikasi atau pernah dengan orang yang melakukan Adi Dharma. Oh, saya Mengenal baik, Bang. Mengenal baik. Mengenal baik. Karena memang kita telah selain ada kerjasama di tahun berapa? di tahun 2020. Akhirnya kenapa sempat ada percekcokan mungkin atau ada masalah apa? Tidak ada. Sama sekali. Tidak ada. Justru gini, oke, saya jawab ya. Ini ya, sama sore teman-teman semua, saya Joni LDF. Jadi saya mau tanggapin perihal Arif Edison ini menyampaikan menerima pembayaran atas pekerjaan hukum yang tidak bisa dilakukannya dengan tanda seru 2, bahwa John LDF dan Sabar Tobing bukanlah lawyer dan advokat, bahkan tidak pernah sekolah hukum. Itu betul. Tidak, kami bukan lawyer, tapi perusahaan kami bergerak di bidang jasa perantara, ya. Namun berani menjual jasa hukum dan menerima pembayaran senilai 800 juta pada Agustus dari PT Adi Dharma yang tertipu oleh nama besar High Five. Oke, saya kasih provinsi. Ini teman-teman, jadi ceritanya Direktur Adi Dharma itu karena sebelumnya udah mempercayakan urusan perpajakannya di perusahaan kami. Mohon ke saya menghubungi Bang John, saya dalam masalah besar. Ya, saya minta tolong Bang John, ini masalah hukum. Bang John kan dekat sama Bang Sunan, ya, oke. Ini ada foto-foto pertama kali saya ketemu, ini di Mulia, ya. Ini saya pertemukan Bang Sunan dengan direktur dan istrinya, ya. Ini foto pertama kali kita ketemu. Ini yang sama kan mirip. Sunan Kalijaga SH. Nah, untuk teman-teman ketahui, perusahaan kami PT Limas Indonesia punya perjanjian kerjasama dengan Sunan Kalijaga Law Firm. Bahkan special edition, saya siapkan ruangan spesial kantor khusus Sunan Kalijaga Law Firm di kantor kami 18 Office Park lantai 21.
Oke? Nah, kemudian nah ini ada foto-fotonya juga nih ya sama Bang Sunan. Ya, ini di Hotel Mulia Senayan. Oke, karena saya ini orangnya suka nolong orang, suka bantu orang, ya. Dia minta tolong, kebetulan juga klien buat saya adalah prioritas tertinggi. Klien adalah bosnya kami, karena yang ngasih duit buat perusahaan kami. Oke, ketika klien minta tolong ke saya akan all out bantu dia. Saya hubungi Bang Sunan, ini ada masalah seperti ini Bang. Ya, kurang lebihnya dia itu sudah ada indikasi diduga melakukan tindakan melawan hukum, ya, diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan mengeluarkan salah satu pengurus PT Adidharma secara sepihak. Ya, bahkan foundernya yang notabene orangnya sudah cukup umur, bahkan beliau ini foundernya, dia keluarkan secara sepihak dan menerbitkan indikasinya diduga akta bodong. Oke, mohon ke saya, akhirnya saya pertemukan dengan Pak Sunan. Oke, bahkan ada chatnya, bukti chat ya di sini. Dia menyanggupi jasa yang ditetapkan oleh Bang Sunan Kalijaga. Bang Sunan ini kan pengacara, bukan pengacara kelas cewek gitu ya. Jadi udah siapa yang nggak kenal Bang Sunan ya. Untuk jasa hukum lawyer fee kami ini pesan diteruskan. Saya tutup nomor teleponnya dulu ya. Ini pesan diteruskan, artinya bukan saya yang ngetik. Ya, untuk jasa hukum lawyer fee kami 500 juta. Konsultasi setiap hari di waktu kerja, membuat surat kuasa, membuat somasi, pendampingan di tingkat kepolisian RI, membela kepentingan dan hak hukum di wilayah hukum Indonesia. Terima kasih, Sunan Kalijaga. Oke, net lah ya, dia bilang. Yang bilang net lah ya, itu siapa? Jelasin. Itu direkturnya ini orang ini. Ya, Direktur PT Adidharma, Bapak Ari. Ya. Oke. Setelah dia bilang net, dia jawab di pesan. Oke. Ya, akhirnya dia transfer pembayaran. Ya. Akhirnya dia transfer pembayaran. Kita lengkap semua alat bukti, lengkap semuanya. Oke. Nah, kemudian kita ketemu di The Mansion ya Pak, kalau nggak salah ya, di daerah Jakarta Pusat dekat kantor beliau. Kami bekerja keras, ya, Bang Sunan bekerja keras, kita kerja tim. Akhirnya alhamdulillah terjadi kesepakatan damai. Tuntas. Jadi kalau dibilang kita nggak kerja, itu tuduhan yang sangat menyakiti hati saya. Saya tahu banget di awal Anda memohon-mohon sama saya, minta tolong supaya Anda tidak terkena masalah hukum. Kami bekerja sampai malam gitu, ya. Ini tertawa dengan lebar karena puas. Ya, ini Pak Sukadi. Ini foundernya PT Adidharma bersama almarhum ayahnya beliau yang dikeluarkan secara sepihak dan kami bantu, akhirnya terjadi kesepakatan damai. Dan ini ada foto kami dengan muka ceria. Ini menunjukkan tuntasnya pekerjaan yang John LBF dan Bang Sunan Kalijaga lakukan. Jadi kalau dia bilang kami menipu, tidak ada dasarnya, karena dana itu, aliran dananya pun kita pindahkan ke rekening Bang Sunan. Nanti Bang Sunan akan jelaskan juga. Ya, jadi high five ini hanya sebagai perantara, gitu loh. Hanya sebagai perantara, karena kami di bidang jasa dan saya kenal dengan Bang Sunan. Kita bekerja, bukan hanya kenal, kita bekerja sama. Ada perjanjian kerjasama. Bukan saya yang mengerjakan, jadi dan saya tidak pernah menyampaikan saya ini sebagai kuasa hukum, sebagai lawyer, sebagai advokat, tidak ada. Dia minta tolong ke saya. Jadi kalau dengan kejadian ini, ya memang akhirnya saya jadi harus pilih-pilih ya untuk bantu orang ya. Dia datang ke saya memohon-mohon untuk minta bantuan. Setelah saya bantu, dia melakukan ini. Ya patut diduga indikasinya ya mau pansos mungkin sama saya, ya karena saya lagi viral.
Ya, karena ini semua dari poin 1 sampai 6 fitnah semuanya. Kami punya datanya semua, bahkan ada pekerjaan audit dan lain-lain kita sudah tuntas selesaikan semuanya. Bahkan beliau harusnya kena pemeriksaan pajak. Pak Sabar sebagai tax lawyer sudah mengerjakan secara tupoksinya beliau, sehingga tidak ditingkatkan ke arah pemeriksaan. Banyak banget jasa-jasa high five untuk PT Adi Dharma. So, kalau tadi abang bertanya bagaimana dampaknya, jujur yang pertama secara kerugian pastinya kami mengalami kerugian. Ini masalah nama baik perusahaan yang kami bangun dengan susah payah. Kami sangat menjaga yang namanya goodwill, ya, kepercayaan dari pelanggan yang bertransaksi di perusahaan kami. Ini jadi prioritas kami, ya. Tim kami bekerja sangat fast respon, ya. Semua transaksi, semua pekerjaan tuntas kita bereskan. Kan kalau nggak mungkin perusahaan kami sekeren ini, seviral ini, gitu loh. Klien kita dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, mempercayakan pengurusan legalitasnya. Bahkan nggak cuma klien umum, public figure, ya, banyak yang sudah mempercayakan di perusahaan kami. Yang pasti saya selaku komisaris utama PT Lima Sekawan Indonesia sangat keberatan dengan adanya press release yang dilakukan oleh saudara Arif Edison, ya, yang pastinya juga ini kan ya, dan ini sudah disebarkan melalui media elektronik. Untuk itu saya sudah menunjuk kuasa hukum saya pribadi, Pak Sabar maupun PT Lima Sekawan Indonesia ke Pak Maci, ya, Pak Maci Ahmad dan Pak Sunat untuk memberesin masalah ini, gitu Mas. Berarti dengan tuduhan ini kan fitnah, Fitnah. mungkin langsung dibawa ke kepolisian bulan hukum atau seperti apa? Atau masih nunggu itu kerja di sana ya? Seperti yang kita jawab, kita akan menjalankan hak hukum kami sambil kita kaji secara perlahan, dan juga kita akan kaji secara mendalam mengenai press release dari saudara Arif Edison ini. Tentunya setelah kita kaji nanti kita akan berkolaborasi sama Bang Sunan juga dan menelaah langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Yang pasti mungkin saya tambahkan, hari ini kami mengadakan press release setelah kemarin mereka mengadakan press release untuk kami konfirmasi bahwa apa yang mereka sampaikan itu sangat tidak mendasar dan tidak benar. Saya sangat tersinggung teman-teman. Kami ini bukan kriminal, tapi dengan press release dengan background ada tulisan boycott high five, ya, boycott high five, ada foto kami, mata kami ditutup pakai hitam-hitam, seolah-olah kami ini penjahat, seolah-olah kami ini kriminal. Dan ini di sini poin pertama, melihat begitu banyak kasus hukum yang menghinggapi high five dan pengurusnya baru-baru ini. Ini seorang pengacara, Arif Edison, menyampaikan melihat begitu banyak kasus hukum, satu pun Henry Kurnia Adi atau John LBF seperti yang kalian kenal di media sosial tidak dalam masalah hukum. Tidak ada satupun saya pernah kena masalah hukum. Oke? Maupun Pak Sabar Tobing tidak pernah, Sabar Pardamaian Tobing tidak pernah dan tidak sedang dalam masalah hukum. Yang ketiga, ini ada high five di sini. Ini tuduhan yang siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Statement dia tegas di sini. Melihat begitu banyaknya kasus hukum, dia bilang banyak loh. Padahal kami konfirmasi dan Anda bisa cek semua. Satu pun Henry Kurniadi tidak ada masalah hukum dan tidak sedang dalam masalah hukum. Pak Sabar pun tidak ada masalah hukum dan tidak sedang dalam masalah hukum. PT Lima Sekawan Indonesia tidak sedang dalam masalah hukum dan tidak ada masalah hukum. Tidak pernah kita ada masalah hukum. Kami sangat komit dengan apa yang kita kerjakan dengan pelanggan-pelanggan. Saya kira ini indikasi fitnah yang sangat keji buat kami, ya. Baiknya gini loh, maksudnya ini kan orang yang lagi maju, harusnya kan kita support. Apalagi bisnis kami ini membantu masyarakat. Dia bilang di sini ada poin merugikan negara. Setiap hari negara dapat penghasilan dari aktivitas usaha kami, dari PNBP, dari pajak. Klien-klien yang sedang akan bertransaksi pendirian PT di perusahaan kami
Hal yang pertama kami sampaikan adalah edukasi. Hak dan kewajiban ketika Anda punya badan hukum adalah Anda harus menyusun laporan keuangan, laporan perpajakan secara bulanan dan tahunan. Ini edukasi ya yang secara inisiatif kami lakukan sebagai bentuk bela negara. Ya, bahwa setiap orang yang mau bikin badan usaha kita kasih dulu edukasi. Hak dan kewajibannya apa sih? Dan saya di media sosial dengan 4,7 juta pengikut di TikTok, 600.000 lebih pengikut saya di Instagram, saya membagikan konten-konten untuk mengedukasi masyarakat Indonesia jadi pengusaha. Kenapa concern saya seperti ini? Karena jumlah pengusaha di Indonesia ini masih di bawah target, di bawah 4% dari total jumlah populasi penduduk 274 juta jiwa. Untuk jadi negara maju minimal kita punya 12%. Saya melakukan hal positif, tapi dengan adanya kejadian ini, dugaan fitnah, ya fitnah. Ini saya bilang bukan dugaan lagi, ini fitnah. Ini fitnah yang sangat kejam. Di belakang kami ada ratusan anak-anak muda yang sangat bersemangat, berkarir untuk maju menata masa depan. Anak-anak muda, 150 lebih karyawan kami. Ya, dengan kejadian ini kami sangat terluka karena kalau mungkin bisa diketahui semua, ada data-data semua. Saya menyelamatkan orang ini, Direktur Utama PT Adidharma ini, saya menyelamatkan. Justru kalau yang diduga melakukan hal yang tidak benar dan melanggar aturan, beliau ini yang diduga. Karena apa? Secara sepihak beliau mengeluarkan pengurusnya ini tanpa persetujuan, tanpa adanya LPS. Saya dan Bang Sunan bekerja keras membantu beliau. Dan di chat semuanya ada bukti-bukti, kita sudah lengkap. Apa yang kami tawarkan, beliau menyetujui. Pembayaran tidak ada ke rekening pribadi saya. Semua ke rekening PT Lima Sekawan Indonesia. Bukti transfer semuanya terlampir ada, lengkap. Dan setelah kami terima pembayaran dari PT Adidharma, kami di hari yang sama kami pindah ke Sunan Kalijaga-Lombok. Karena bukan kami yang mengerjakan, bukan tupoksi kami di situ. Ya, dan ini sudah cukup bukti bahwa Bang Sunan sebagai kuasa, sebagai pengacara yang mengurusi masalah ini, kami hanya middleman-nya. PT Lima Sekawan sebagai middleman yang menyelesaikan Bang Sunan dan tuntas. Ini yang poin pentingnya. Masalahnya dituntas, kami selesaikan. Ujungnya adalah perdamaian, kesepakatan kedua negara. Surat perdamaiannya ada semua, foto dokumentasi waktu Pak Sukadi menandatangani perjanjian kesepakatan damainya, lengkap semuanya kita. Gitu. Ya, untuk masalah sewa kantor juga sampai detik ini bisa dicek cabang kita Kelapa Gading, satu lantai full kosong. Tidak ada disewakan oleh pihak lain. Jadi semua yang disampaikan Arif Edison di sini sangat tidak berdasar, dan saya dan harus dia bisa membuktikan tuduhan ini. Ya, saya sudah menunjuk kuasa hukum karena kita di negara hukum. Ya, harapan saya kuasa hukum saya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk juga masyarakat Indonesia ini bisa paham gitu loh ya. Nih. Dan ada poin juga mengenai masalah setoran modal 100 juta namun mampu membayar ratusan karyawan. Ini nggak linear. Loh, sebagai perusahaan startup, coba kalau kita main logika deh. Oh, berarti kalau saya mau bikin bisnis, saya mau punya 150 karyawan, saya harus sesuaikan dong setoran modal saya dengan kurang lebih 150 karyawan itu berapa miliar. Gak ada orang mau buka usaha, gak ada orang mau buka bisnis. Pembayaran yang kami lakukan sampai ada bahasan menyinggung soal kita bisa bayar brand ambassador, Vicky Prasetyo dan lain-lain. Ya, apa saya harus buka, deal-dealannya berapa, bayarnya berapa, itu kan internal kami. Saya ini kan ahli strategi pemasaran, saya ini kan jago lobby-lobby. Kalian kan, dia kan nggak perlu tahu saya bayar Vicky Prasetyo berapa, Reski Aditya berapa sebagai BA kami, Tukul Arwana berapa, Enji Ang berapa. Yang pasti kita ada kontrak sebagai BA dan kami bayar. Kami PT Lima Sekawan Indonesia tidak ada hutang 1 rupiah pun
dalam merintis bisnis ini. Tegas ini saya sampaikan, saya sebagai komisaris utama PT Lima Sekawan Indonesia de facto dan de jure sejak 2021 bulan Agustus, de facto dan de jure saya komisaris PT Lima Sekawan Indonesia. Ya, tidak punya kita hutang 1 rupiah pun di bank atau investor untuk modalin perusahaan kami. Ini pure hasil kerja keras manjada wajada kun fayakun. Ya, jadi tudingan-tudingan untuk kami ini, saya kira sangat melukai hati kami. Kami bekerja keras membangun negara ini, bantu negara ini. Untuk apa sih? Pengusaha bertumbuh. Yang saya sangat sedih banget ya dengan kejadian ini. Ya, harusnya kalau memang ada ketidaksesuaian atau butuh klarifikasi, ada tahapannya. Somasi mungkin, atau bila penting langsung laporkan kami. Tidak ada. Nanti kita nggak pernah disomasi. Kami tidak pernah dapat somasi. Atau bila penting, kalau ini kan sudah hal yang tuduhan dia ini kan sebuah hal yang sangat fatal. Penipuan nilainya 1,8 miliar. Saya baca di berita, udah rame berita saya. Tidak ada kata diduga. Ya, tidak ada kata diduga. Ya, saya baca di media udah jadi ini sudah sangat mengganggu buat saya. Ya, kami tidak pernah menipu siapapun. Ya, kami tidak pernah menipu siapapun. Gitu ya. Jadi sangat apa ya? Sangat melukai ya, Pak ya. Sangat melukai. Ini fitnah benar-benar. Siapa nangkut fitnah? Ini tidak bisa. Saya jamin 100% dia tidak bisa membuktikan ini. Saudara Arif Edison ini, dia bisa jamin 100% dia tidak akan pernah bisa membuktikan ini. Ya. Ada langkah apa yang bakal diambil ya? Langkah pertama sesuai step-step, misalnya somasi dengan mereka atau langsung aja. Ya, gini ya, sekali lagi teman-teman, ini kan kita di negara hukum. Kalau ada hal-hal yang sekiranya melanggar hukum, apalagi ini kan kalau menurut dia fitnahnya ini ke saya, ke perusahaan kami ini kan penipuan. Saya dibilang penipu loh. Jadi jelas. Tanpa kata diduga loh. Menipu klien dan negara. Tanpa ada somasi loh. Kalaupun somasi atau lu laporin deh ke polisi langsung. Ini sudah jelas indikasinya adalah pansos. Saya tegas sampaikan. Indikasinya sudah sangat jelas adalah ini mau pansos, numpang pansos sama John LBF. Tapi dia nggak sadar lihat pansosnya ini ya bisa berdampak fatal untuk kedua belah pihak yang mengajukan ini. Ya, nanti itu bukan ranah saya. Saya bukan orang hukum, saya bukan ahli hukum, saya bukan advokat. Jadi saya nggak berhak untuk menyampaikan itu. Tapi saya sudah menginstruksikan untuk ke Pak Maci dan Pak Sunat untuk melakukan langkah-langkah terukur ya untuk masalah ini. Karena kalau ditanya apa yang akan dilakukan, sudah pasti saya akan membela hak-hak hukum saya di negara ini. Saya punya hak-hak hukum sebagai warga negara, equality before the law. Ya, saya akan membela hak-hak hukum saya pribadi. Pak Sabar pun juga sangat terlukai dan beliau akan membela hak-hak hukum beliau. PT Lima Sekawan Indonesia sebagai perusahaan yang baru 4 tahun berdiri bisa menjangkau pasar seluruh Indonesia, sangat terluka juga dengan kejadian ini karena sekali lagi saya tegas tidak ada satupun masalah hukum yang sedang kami hadapi. Jadi ini fitnah yang sangat keji. Dan juga saudara Arif Edison buktikan kerugian negara berapa. Ya. Anda harus buktikan kerugian negara berapa. Karena saya sebagai konsultan pajak yang bersertifikasi dan saya certified tax lawyer, Anda harus buktikan berapa kerugian negara. Nah, oke, Bang Sunan sebagai lawyer dan juga Bang Maci, langkah apa yang bakal diambil? Dari statement Om John tadi. Yang pasti pertama-tama saya sangat menyayangkan ya. Saya sangat menyayangkan ada seorang advokat ya dalam hal ini yang berinisial AE ini terlihat tergesa-gesa untuk pansos kalau kata Bang. Pansos itu hak semua orang ya, silakan saja mau pansos, tapi tentunya nomor satu ingat kita ini advokat, jangan sampai mencoreng nama atau profil kita sebagai seorang advokat. Jangan buru-buru ya pansos dengan menuduh orang tanpa bukti ya.
tanpa dasar. Ingat, kalau Anda sekolah hukum tahu dong yang namanya fitnah atau pencemaran nama baik. Saya berani menyatakan, ya, saat ini dari 6 poin yang Anda tuliskan kepada rilis ya, tuduhan kepada Pak John dan Pak Sabar itu, itu betul-betul apa ya dibilang itu Pencemaran nama baik. sangat-sangat indikasinya adalah pelanggaran hukum gitu, yang dimana sangat disayangkan kalau seorang advokat itu tidak teliti, ya, tergesa-gesa hanya untuk sekedar bikin pansos. Jadi saya harap rekan juga harus benar-benar saat ini bisa membuktikan semua apa yang Anda telah tuliskan dan telah Anda rilis di media, bahkan sudah naik di media. Ketika itu Anda tidak bisa membuktikan, saya nggak perlu ajarin lagi lah, kan advokat ya. Advokat tuh nggak usah bicara senior junior lah, bukunya sama, undang-undangnya sama, etikanya sama, ya. Artinya kau siap-siap nanti akan berhadapan dengan hukum, itu sudah dapat kami pastikan. Nah, saya sebagai orang, ya, orang yang menyelesaikan persoalan ini secara baik, damai, tuntas, juga tentunya tidak akan tinggal diam. Saya harus berbicara atau mengungkap kebenaran. Gitu. Saran saya untuk kedepannya jangan sampai lagi, ya, mengeluarkan statement-statement pernyataan yang tidak mempunyai kekuatan hukum atau alat bukti. Atas dasar apa saudara sebagai seorang advokat menyatakan bahwa klien-klien saya ini tukang tipu? Apakah ada putusan hukumnya? Ya, ada nggak putusan hukumnya? Ingat, apa yang Anda sampaikan harus Anda bisa buktikan tentu. Dari saya sementara sih, ya. Ya, saya tambahan sedikit ya teman-teman ya. Mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya, ini si John ini 2019 pengangguran, sekarang kok miliarder, punya 7 perusahaan. Saya tegas beberapa kali saya sampaikan. Bisa bayar pengacara mahal. Bisa bayar pengacara mahal, ya, masuk sobat miskin 2 kali, ya. Saya itu bukan orang yang suka pamer sebetulnya teman-teman. Ini untuk memotivasi. Sekarang kalau pencapaian saya tidak saya publikasi, bagaimana kalian termotivasi? Saya beda jalur dengan yang kalian suka sebutin IKA, DS. Beda jalurnya, dia investasi. Saya kerja, ngebantu orang jadi pengusaha. Bisnisnya udah beda. Bisnisnya jelas, skincare, kontraktor, ya, perpajakan, entertainment. Semua saya kerjakan. Buktinya apa? Saya masuk ke penyanyi, udah bikin 2 lagu. Saya masuk ke web series. Memang saya pekerja keras. Dan saya pertegas, saya tidak punya bos. Ini di samping foundernya AFF. Beliau bukan bos saya. Jelas, saya bermitra dengan beliau, ya, dengan Pak Sabar. Saya tidak ada bos di belakang saya. PPATK silakan cek rekening saya. Kalau masih banyak masyarakat yang ragu dengan apa yang saya capai. Ini gini loh teman-teman. Saya pun juga punya harga diri, punya perasaan gitu loh. Ya, saya statement tegas saya ini supaya mendidik kalian juga semua bahwa kerja keras nyata itu hasilnya juga nyata. Saya orang marketing, saya ahli strategi marketing. Saya pegang kendali ke media sosial. Sampah pun bisa saya jual. Saya punya 4,7 juta pengikut. Belum saya dapat endorse. Belum dari AdSense YouTube. Pendapatan saya dari segala arah karena aktivitas saya segala arah. Ya, saya pertegas sekali lagi, saya tidak punya bos di belakang saya. Tidak ada uang aliran-aliran dari dana-dana koruptor atau siapapun masuk ke rekening saya. Silakan dicek. Baik ke pribadi maupun ke tidak ada kita money laundry. Ini bisnis real teman-teman. Dan kami di bidang jasa. Mungkin teman-teman yang bergerak di bidang jasa juga paham lah secepat ini John, karena kliennya juga kan banyak gitu loh. So ini juga harapan saya ini benar-benar jadi titik balik, ya, titik balik untuk masyarakat Indonesia ini bahwa John LPF ini bisa mungkin dijadikan pedoman atau patokan. Oh, saya akan bekerja keras, hablun minanasnya dibanyakin, silaturahminya dibanyakin, cerita ke orang-orang, ya, kemampuan kita apa, skill kita apa, ya, ketemu jalannya, ambil peluang, kesempatan, kerja, konsisten, fokus,
attitude yang baik. Ini attitude saya lagi nggak baik nih karena saya marah. Attitude saya hari ini lagi nggak baik karena saya benar-benar marah dan sangat tersinggung dengan apa yang dituduhkan untuk perusahaan saya. Ya, 150 lebih karyawan di perusahaan kami, OB aja kami bayar 5 juta kalau sebulan. Ini press release resmi, datanya ada semua. Kami daftarkan di ketenagakerjaan kami, BPJS kami ini untuk parkir motor kita bayarin. Hari pertama karyawan masuk kerja yang kami tanyakan, lo punya duit nggak buat ongkos? Kalau nggak punya duit, saya kasih uang untuk dia ongkos. Karena apa? Saya pernah susah teman-teman. Saya pernah ngerasain jadi karyawan, keterima kerja. Hari pertama keterima kerja, yang saya pikirin besok gue beli kemeja bagaimana, ongkosnya bagaimana. Ya, saya pernah susah, so saya tahu banget rasanya jadi karyawan. Makanya saya bilang karyawan jangan lama-lama kerja. Takutnya nanti nyaman jadi karyawan, nggak mikirin bisnis. Ini loh misi besar saya, tujuan baik saya dengan perusahaan High Five ini, goalsnya ke sana. Kok ada aja orang yang masih syirik? Kalau kau iri dengan kekayaan saya, saudara Arif Edison, kerjalah yang keras, ya kerjalah yang benar. Usaha yang banyak, jualan yang banyak, bisa kok. Jadi Buktinya saya pengacara bisa. profesional. Jadi pengacara profesional. Jangan ngomong yang bantu nggak ada rakyat faktanya. kecil. Bantu rakyat kecil yang butuh bantuan hukum. Kan gitu jalurnya. Bukan malah pansosnya tidak berdasar. Kurang lebih itu yang mau saya pertegas lagi ke teman-teman semuanya. Kami bilang gini, saya barusan mandi. Ya, pakai sabun apa, pakai sampo apa, pakai air dingin atau air panas. Makanya saya berani ngomong ke teman-teman badan saya wangi. Karena saya baru mandi. Kalau saya 5 hari nggak mandi, terus hari ini saya ketemu teman-teman, saya bilang badan saya wangi, itu bohong. Kenapa saya semarah ini? Karena ini sangat fitnah yang sangat kecil. Saya yang tahu bisnis kami. Kalian kan nggak tahu, 24 jam saya bekerja. Sampai jam 2 pagi, sehari tidur 2 jam. Untuk benar-benar mengawal, mandi aja kita ngurusin, mikirin kerjaan. Ya, ketemu orang, makan, mau tidur, mau merem mata nih, ngecek dulu kerjaan, udah rapi dulu. Kalian tahunya enaknya aja terus menuduh-nuduh orang yang nggak jelas, dampaknya jadi kejadian begini nih. Ini apa sih? Saya bilang, Bang, ini iri. Terus terbalut emosi, jadinya makanya begini adut. Ya, jadinya begini, iri, jadinya emosi, ya kan, jadinya fitnah. Kami duga fitnah, ya, yang kami duga ini fitnah semuanya. Gitu loh teman-teman ya. Harapan saya dengan press rilis dari kami juga hari ini, saya selaku Komisaris PT Limaskan Indonesia, Pak Sabar sebagai Direktur Utama dan Founder PT Limaskan Indonesia bisa mengklarifikasi berita yang beredar bahwa perusahaan kami bukan perusahaan penipu. Justru klien ada media sosial banyak banget yang nge-tag kita. Alhamdulillah, terima kasih High Five, saya jadi pengusaha, cepet banget prosesnya, 2 hari kerja udah jadi sejak tanda tangan minuta. Itu kan yang kayak gitu-gitu itu yang di blow up lah. Yang kayak gini kok fitnah seperti diduga fitnah tanpa ada alat bukti dan lain-lain. Ini sangat merugikan kami ya, Bang Sunan. Jadi menurut saya itu statement tegas saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Maci dan Pak Sunan, silakan. Singkat saja dari saya, Aktori Incumbit Probasio, Aktori Monis Probandi. Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Apabila tidak bisa dibuktikan, siap-siap ada langkah hukum yang tegas dan nyata dari kami. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Thank you. Halo. Selamat sore teman-teman. Tangkap guys, saling tangkap itu maksudnya mereka saling follow. Jadi follow ini. Semangat Pak John, semangat Pak John. Siap, saya mah selalu semangat. Semangat Pak John. Sorry. Sini.